Untuk kemajuan dan pengembangan video ini, mohon kiranya rekan-rekan Goeser dapat mensubscribe, like, and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat Danis Baik, apa kabar? Pagi ini, pagi yang cerah. Kemarin beberapa hari hujan, tapi 2 hari ini terang teman-teman ya. Cuaca agak panas. Saya minggu lalu sudah goes lumayan. Udah agak jaraknya udah cukup jauh. Ini teman-teman ada suatu wisata yang menarik ya. Ke daerah Tanjung Kait ya. Itu jalanan juga cukup teduh. Melewati sungai, pesisir sungai di Tangerang ya. Kita di sana juga ada semacam itulah makanan seafood ya. Saya ada berenam waktu itu. Pulangnya saya makan seafood, nikmat lah. Kues harinya cerah, tapi panas juga teman-teman. Pulangnya saya ke suatu tempat makanan juga. Jadi kues kuliner. Saya makan otak-otak ya, otak-otak sidul. Kebetulan yang pemiliknya juga asli dari Bangka ya, udah lama tinggal di sana. Ya makanannya cukup enak ya, otak-otak dari Bangka. Oke teman-teman, jadi pada kali ini tetap saya akan bawa sesuatu yang bermanfaat ya, pokoknya yang bermanfaat ya untuk teman-teman ya. Dan saya kira ini juga cukup menarik ya. Ada suatu komponen ya yang kita biasa pasang ya, yaitu teman-teman mengenai as roda nih ya. Ini ada komponen as roda ya ini ya. Nah ini masih diikat oleh mur nih. Depannya juga masih diikat oleh mur, as roda hub ini mur ya. Oke. Nah itu teman-teman. Jadi komponen as roda mur itu masih banyak ya dipasang pada sepeda yang harganya ekonomis ya, yang yang entry level lah ya, untuk sepeda-sepeda yang ekonomis, harganya yang murah. Diantaranya banyak juga yang Shelly ya, Shelly, kemudian sepeda jengki juga ya. Ini Shelly, sepeda jengki seperti ini. Nah ini memang rata-rata komponen asnya ya, ada komponen as nih, ini ya, ini masih menggunakan mur teman-teman ya, mur ya. Nah ini karena harganya juga ekonomis ya, pabrikan memilih mur dibandingkan dengan komponen yang menggunakan quick release seperti ini. Oke teman-teman ya, itu ada suatu hal yang saya anggap penting ya bagi pegoes, terutama pegoes yang sering berjalan ke luar kota ya. Tentunya juga menginginkan suatu kepraktisan pada saat di jalan raya. Kemudian nanti ada kadang-kadang kita juga suka bannya kempes ya, kita mengganti ban. Ada kata kita menggunakan komponen atau as
yang menggunakan ashab itu mur ya, kita akan sulit teman-teman mengganti ban dalam ya, terutama langsung ganti. Kita akan sulit, kita akan membuka murnya, kita harus membuka mur ini, buka ya. Itu beda dengan quick release yang mudah ya, mudah kita buka langsung ya, kita copot ini ya, itulah. Jadi saya merekomendasikan ya kepada teman-teman yang sepedanya sepeda Sally atau sepeda Jengki ya, yang menggunakan ashab, masih menggunakan mur ya, masih menggunakan mur seperti ini ya, itu sebaiknya diganti ya dengan yang quick release seperti ini. Seperti ini. Saya juga penasaran ya kepada sepeda yang dulu. Jadi saya juga udah melaksanakan penggantian, yaitu ini sepeda ini teman-teman ya. Ini tadinya sepedanya sepeda Sally yang menggunakan mur nih ya. Ini sudah saya ganti dengan quick release seperti ini. Ini juga yang belakangnya ya, quick release ya, seperti itu. Jadi sekaligus saya upgrade gear ratio-nya dan komponen lainnya. Saya juga langsung mengganti komponen asnya dengan quick release. Oke teman-teman, kali ini saya akan membawakan suatu tema yang berkait dengan quick release itu sendiri. Nah, jadi gimana kita mengkonversi ashab ya, ashab yang mur ya, menjadi ashab quick release seperti ini. Oke teman-teman, ini saya kira tadinya mahal ya, saya sangka harganya mahal perangkat quick release itu, tahu murah teman-teman. Ini barusan saya beli ini ya, seperti ini. Ini satu set ya, satu set. Ini depan, ini belakang ya. Yang quick release ini murah teman-teman. Ya nggak antara 70-80 ribu lah ya seperti ini. Nah jadi bagi teman-teman yang memiliki sepeda yang asnya masih menggunakan mur ya, saya kira tidak ada salahnya mengganti dengan as yang menggunakan quick release. Jadi kita akan dapatkan suatu keuntungan ya teman-teman. Oke, kita mulai. Saya membawakan sebelum praktek ya, membawakan materi penjelasan ini ya, supaya ada lebih jelas. Yang pertama akan saya jelaskan mengenai standar ukuran hub dan asnya ya. Kemudian yang kedua adalah keuntungan ashab itu yang menggunakan quick release seperti ini. Oke, jadi ada standar ukuran hub dan asnya teman-teman ya. Ini ada hub ya, ini hub ya. Nah hub ini memiliki ukuran overlock nut dimension, itu OLD. Ini istilah yang standar teman-teman untuk komponen sepeda lah ya, yang ada di hub ya, overlock ya. Sebenarnya ini lock nut ya. Nut itu mur teman-teman ya, mur pengunci istilahnya. Kalau yang inilah. Ini ada mur pengunci ya, disebutnya lock nut ya. Nut itu mur ya, lock itu mengunci. Jadi overlock nut dimension OLD itu adalah panjang teman-teman, ini panjang dari ujung ke ujung antara mur ya. Nah ini seperti ini ke sini. Nah ini jadi panjang antara ujung kontramur ini, ujung kontramur ya, kones. Nah ini kan ada kones ini, kones ya, kiri dan kanan. Nah dari sebuah hub atau free hub ya. Jadi untuk ini hub teman-teman ya, ini free hub sama aja teman-teman. Kalau untuk free hub yang ini dari sini ke sini OLD-nya, nah ini seperti ini, nah ini, oke, dari sini ke sini ya. Nah kalau untuk yang hubnya ini dari sini ke sini, mur ya, mur bagian dari yang terluar seperti ini. Ini 10 ya, 10 cm atau 100 mm seperti ini, seperti itu. Jadi mengenai overlock nut dimension itu adalah standar ya, standar ukuran dari ini ya, ini untuk yang hub, untuk yang free hub, antar mur luar ya, yang masuk ke ini. Nah seperti ini, oke, itu ya. Yang kedua, panjang OLD overlock nut dimension ini harus sama dengan jarak celah fork tempat dudukan hub.
Nah, ada kata-kata memiliki fork seperti ini teman-teman ya. Ini ya. Jadi jarak antara OLD ini memang harus sama dengan lebar celah pangkal fork tempat dudukannya seperti ini, agar dia bisa dimasukkan seperti ini. Nah, kita bisa masukkan seperti ini sehingga dia bebas. Nah, seperti jadi memang harus sama teman-teman jaraknya itu. Jarak antara OLD dari sini ke sini antar mur pengikat ya dari konus dengan lebar ujung ya tempat dudukan dari ashab ini. Nah, oke, sama ya. Kemudian juga untuk yang ini juga sama, untuk yang fork suspension juga sama teman-teman ya. Ini kebetulan ini jaraknya 100 mm seperti ini masuk ke dalam sini ya. Oke, seperti itu. Nah, kemudian ini ini harus dipatokkan. Ada kata kita memang akan membeli suatu hub ya, kita perhatikan memang harus OLD-nya, overlock nut dimension ini. Nah, kemudian ini ada standar teman-teman ya, standar tabel ukuran ya, OLD pada hub roda depan dan belakang per jenis sepeda. Jadi memang jarak OLD itu baik itu hub atau free hub seperti ini ya, atau yang ini sama aja. Nih ya, ini yang tanpa di sini ya. Jadi jarak OLD depan ya, dan untuk hub dan OLD free hub belakang ini ya, ini memang berbagai jenis ini, ya. Berbagai jenis tergantung sepedanya. Inilah standarnya kurang lebih nih. Jadi untuk ada yang pertama ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 teman-teman ya, 9 ya. Ini ada standar OLD untuk hub yang kecil seperti ini nih. Contoh ini nih. Ya. OLD-nya ini 74 teman-teman. Ini untuk sepeda lipat ya. 14 P16in atau 20 juga ada ini. Ini memang jaraknya ini cuman 74 cm teman-teman ini. Nih. Tuh lihat. Tuh. Ini seperti ini. Nih. Ini 74 cm. 74 mm ini. 70 mm. Nah, pasangannya itu ada yang jarak OLD-nya 90. Ini seperti ini pasangannya. Ini seperti sepeda lipat yang 14 P16in, yang 14 P16in untuk yang rim brake ini. Nah, untuk yang kedua ada suatu jenis OLD yang hubnya 74, yang untuk free hubnya 110 ini. Nah, ini biasanya ini digunakan untuk sepeda track single speed rim ini. Ini juga mungkin di sini sepeda untuk fiksi seperti ini ya standarnya. Ada juga di sini suatu pasangan ya, pasangan free hub, hub dan free hub. Ini untuk sepeda lipat nih ya, yang rim brake. Ini bisa dengan atau tanpa quick release. Nah, ini udah mulai menggunakan quick release seperti ini. Nah, ukurannya itu 74 sampai 130 ini. Seperti ini. Yang ininya 74 seperti ini ya. Yang belakangnya ini ya. Ini 130. 74 ini 130 seperti ini. Oke. Yang selanjutnya untuk yang butir D ini. Nah, ini ada yang standar teman-teman ini. Standar untuk yang digunakan hub. Nah, ini bukan dengan free hub ini ya. Ya, tapi dengan internal gear hub ini. Jadi internal hubnya untuk yang depan ini ya, itu menggunakan ukuran 100 mm. Nah, kemudian yang untuk belakangnya ini menggunakan ini internal gear hub ini 100 sampai 114 mm. Jadi yang menggunakan quick release ini itu hanya roda depannya teman-teman. Yang belakangnya ini tidak bisa. Kalau untuk sepeda internal gear hub itu menggunakan mur ini, mur atau ulir ya, misalkan dengan ulir seperti ini. Nah, ini untuk sepeda internal gear hub ya. Nah, quick release itu hanya di depan yang 100 mm aja. Oke, yang standarisasi yang butir E. Nah, ini ada ukuran yang 100 ya,
Tapi 130 ini lebih besar daripada ini. Ya standarnya inilah seperti ini. Contohnya ya. Ini 100 ya. Nah, ini yang ini 130 ini. Nah, kalau ini. Ini ya. Nah, ini untuk sepeda lipat, nih. Sepeda road ya dengan rim brake nih. Ini bisa dengan atau tanpa quick release seperti ini. Ini dengan quick release atau ada juga yang tidak menggunakan quick release seperti ini. Nah, seperti ini. Ini menggunakan mur ya. Oke, yang selanjutnya standar yang ini. Nah, ini untuk yang butir F ini standarisasi hub 100 mm dan free hub 135 mm ini. Nah, ini semua jenis sepeda ini dengan quick release standar. Contohnya seperti ini. Sepeda ini. Ini 135 sini. Oke. Nah, seperti itu ya, teman-teman ya. 135. Nih. Oke. Nah, yang depannya ini yang 100 ini. Tuh. 100 ya, 100 mm ini. Ini hampir semua sepeda menggunakan ini, teman-teman. Rata-rata ya. Menggunakan sepeda ini. Ya. Yang ukurannya 100, ini depannya hubnya, yang ini free hubnya 135. Ini banyak digunakan ya standarisasi yang ini untuk sepeda, semua jenis sepeda dengan quick release ini. Nah, ada yang butir G ini standarisasi untuk sepeda yang hub dan free hubnya di bus, yaitu 110 nih di bus ya. Jadi ini udah lebih panjang ini. Free hubnya lebih panjang ini. Bukan 100 lagi, seperti ini, tapi 110. Seperti ini. Nah ya. Udah 11 cm ya, 110 mm seperti ini ya. Oke. Itu digunakan ya untuk sepeda MTB ya, yang cross country dengan quick release yang di bus ini. Yang belakangnya menggunakan free hub 141 mm. Depannya di bus ya dengan hub 110 dan belakangnya di bus juga dengan ukuran panjang free hub ya, asnya itu 141 mm ini. Ini dengan quick release yang di bus ini. Oke. Yang ke H ini. Nah, ini untuk sepeda yang ini yang quick release teman-teman ya. Nah, kita di sini udah beralih ke ini. Ini udah TA ya. True axle teman-teman. Nah, true axle itu asnya seperti ini teman-teman, true axle asnya nih. Beda ya. Dengan quick release yang seperti ini. Nah, ini agak berbeda ya. Berbeda nih. Nih. Ini. Ini memang dimasukkan langsung ya. Masukkan ke dalam hubnya. Nah, ini ada ukuran standar yang berbeda dengan quick release. Standarnya itu ini. True axle. Jadi depannya itu, hubnya itu, nih seperti ini ya. Ini anggaplah ini yang true axle ya. Panjangnya itu 100 mm. Oke. Belakangnya itu 142 ini. Ya, 140 mm. Ini untuk sepeda MTB, road bike, gravel, hybrid, dan dengan true axle standar ini. Oke, teman-teman. Oke, yang terakhir nih ini. Yang terakhir ya. Ini untuk yang butir I. Seperti ini. Yang butir I seperti ini adalah ini untuk true axle standar. Yang 110 untuk hub ya, dan free hub yang 148 sampai 150 ya. Ini untuk true axle yang di bus. Ini digunakan untuk sepeda MTB, all mountain, downhill ya, dengan TA yang di bus seperti ini. Oke, teman-teman ya. Ini ada 9 standar ya. Jadi kita andai kata ingin mengganti komponen ini ya, komponen dari hub ya, dengan mur menjadi komponen yang menggunakan quick release ya, itu memang harus memperhatikan OLD nih. Harus memperhatikan ini sehingga kita dapat memasukkan ke dalam ya celah fork ini, OLD-nya tuh ukurannya sama. Oke, seperti itu ya. Nah, jadi hal yang kedua yang harus
kita perhatikan selain OLD ini juga diameter ashab ini. Karena diameter ashab ini ada dua jenis teman-teman nih, ya. Untuk ashab roda depan ya dan ashab roda belakang, diameter ashab ini ya. Itu ada perbedaan ya antara roda depan dan belakang. Seperti ini contohnya untuk Shelly ya. Shelly itu ada yang memiliki diameter ini nih. Ini cuman 8 teman-teman. Ini 8 mm seperti ini. Jadi ini memang menggunakan ukuran as ya. As berulir, matriksnya itu matriks 8 mili ya. Dengan ulir ini, ulirnya ini 1 mm. Nih. Pitch-nya antara ulirnya 1 mm. Juga ada yang standar menggunakan ini biasa seperti ini. Nah, yang standar menggunakan, bentar ya. Ini yang standar menggunakan ini. Contohnya ini. Nih. Nah, ini menggunakan ukuran matriks 9 ini ulirnya. Kalau yang di situ ya kita menggunakan yang hadapan, yang seperti inilah. Nih, dia itu menggunakan ininya yang 9 tuh. Ini 9. 9 mm ini dengan pitch-nya sama, ukuran ulirnya 1 mm ini. Jadi as roda depan itu ada dua jenis penggunaannya ya. Pertama dengan matriks ukuran 8 mm kali pitch-nya, ulirnya 1 mm dan ukuran yang 9 mm untuk roda depan. Jadi bisa variasi ya untuk roda depan. Tapi yang roda belakang, ashab roda belakang ini cuman matriks 9 mm ini aja nih. Contohnya yang ini. Nih. Untuk matriks yang ini. Ini roda belakang nih. Nih asnya ya seperti ini. Oke. Nah, ini 9 ya, 9. Kalau jadi roda belakang rata-rata ini juga kita lihat di sini. Nih. 9 ya. Tuh, 9 mm ya roda belakang. Oke, semuanya. Jadi kondisinya demikian ya teman-teman ya. Demikian. Jadi akan ada dua yang perhatikan. Pertama untuk penggantian asmur menjadi as yang menggunakan quick release itu. Pertama OLD-nya, yang kedua diameter ashabnya. Hanya dua ya, dua parameter. Teman-teman gini, untuk keuntungannya ya, untuk keuntungan penggantian itu tentunya pastilah kita akan memperoleh keuntungan, yaitu ada tiga poin ya. Jadi keuntungan ashab quick release itu kalau kita mengganti dari as yang menggunakan mur itu untuk memudahkan bongkar pasang roda ya, untuk penggantian ban atau saat pengangkutan sepeda ini. Jadi terus terang sepeda kita itu ya terus terang belum pernah ya memiliki sepeda yang sekarang ini ya, yang menggunakan mur teman-teman. Semuanya udah saya konversi menjadi quick release. Karena saya sadar bahwa dengan mur itu akan sulit ya, bongkar pasang sepeda. Termasuk nanti kalau penggantian roda atau bannya bocor, kita akan sulit. Jadi semuanya saya ganti dengan quick release. Itulah sebabnya saya teringat-ingat. Jadi kali ini materinya mengenai penggantian quick release, kayak saya ingat, oh iya ya lupa ya. Sepeda saya udah nggak ada yang mur lagi ya, pengikatnya yang quick release ya. Jadi memang dibutuhkan penggantian untuk memudahkan bongkar pasang dan pengangkutan sepeda. Yang kedua ini memudahkan perawatan bantalan gotri atau bearing pada hub. Nah ini juga hari kata kita menggunakan mur ya, seperti ini akan sulit teman-teman. Kita membongkar, mau membersihkan, ya terus kita mau melumasi dengan grease ya, itu akan sulit dibandingkan dengan kita menggunakan ini yang udah sama Shelly ya, menggunakan quick release seperti ini. Seperti itulah keadaannya. Nah yang ketiga, bobot unit hub dan free hub quick release ini umumnya teman-teman ya, itu biasanya lebih ringan dari konstruksi hub menggunakan mur pengikat. Nah ini konstruksi yang seperti ini ya. Nah nih yang ini ya, ini menggunakan mur ya, dan yang ini ya, yang ini free wheel, free hub ini biasanya lebih ringan teman-teman,
lebih ringan konstruksi yang demikian rupa. Karena di sini juga ada skewer ya. Ini ada tusuknya ya. Di sini juga ada celahnya. Kok ini kan masif ya, masif. Ini juga padat murnya, ini lebih ringan. Ini akan lebih ringan. Andai kata menggunakan pengungkit ya, menggunakan pengungkit ya, sehingga demikian rupa lah. Sehingga kita memang mau menguntungkan ya, free hub dengan konstruksi menggunakan mur pengikat ini, bukan unit hub ini. Teman-teman, kembali lagi saya akan mempraktekkan ya, kemudian, nah ini dia sepedanya teman-teman. Ini akan kita praktekkan, memang murni ini masih menggunakan mur ya, nanti akan kita rubah ya, menggunakan as hub yang quick release. Oke, nanti kita langsung ke praktek aja. Untuk praktek kita butuh peralatan teman-teman ya. Ini ada unit yang akan diganti. Jadi kita hanya mengganti nantinya asnya aja ya, asnya dan tusuknya ini. Ini tusuk ya. Ada tusuknya. Nah, seperti ini. Tusuknya dan hanya asnya aja. Nah, untuk penggantian konus ya dan mur ini saya kira kalau tidak cacat ini ya, ini tidak usah diganti. Kita membutuhkan kunci Inggris ya. Kemudian ini dia namanya kunci pipih ya. Ukuran 13 dan 15 ini. Nah, ini contoh yang saya udah bikin, kita praktekkan ukuran 15 ya. Kunci yang bisa dibawa kemana-mana untuk kunci konus ya. Konus ya. Kunci konus ini dan kontranya. Dan ini ukuran yang 13 teman-teman. Seperti ini. Jadi kita praktek di bawah teman-teman ya. Ini saya taruh di sini. Kemudian kita juga andai kata kita ingin ikut melumasi ya, kita bisa gunakan campuran ya, campuran grease ya, grease lithium ini dengan oli teman-teman. Andai kata kita menggunakan oli SAE 90 dicampur dengan grease, campurannya adalah grease-nya itu 2, oli SAE 90 itu, oli gardan itu 1 teman-teman ya, 1 bagian. Andai kata kita menggunakan ori yang lebih encer ya, nah lebih encer ya, ini jadi SAE 1540 seperti ini. Untuk campuran yang menggunakan SAE ini 1540 ini kata dicampur dengan grease ini, grease-nya ini harus lebih banyak teman-teman. Ini 2,5 dibandingkan dengan 1, seperti itu ya. Inilah hasilnya teman-teman nih. Nah ini ya, nanti akan kita gunakan ini. Kemudian juga ini andai kata kita ingin membersihkan ya, bersihkan ini, ya prakteknya langsung aja ya. Ini kita taruh di sini, kita ini kan dengan koran teman-teman, supaya lebih rapi ya koran. Nah ini sebelum kita buka ya, ini kita cabut dulu teman-teman ininya nih, cabut sehingga ini nanti mudah membukanya. Kemudian yang di depannya juga. Ini kita cabut teman-teman ini nih. Oke. Nah, ini kita cabut. Oke. Sepedanya ini kita balikannya teman-teman ya. Kita bongkar ini. Balikan posisinya seperti ini. Oke. Nah, ini ya. Kita balikan ini. Oke. Nah, ini kita langsung kita buka ini ya. Semua rodanya. Dah, buka rodanya. Emang susah teman-teman ya, ada katakan quick release ini kita harus membawa peralatan kunci pas tentunya nih ya untuk membuka ini semua. Oke, nah nih nanti kita ganti yang ini teman-teman ya. Saya taruh sini dulu, yang belakangnya juga saya cabut ini. Ya. Oke. Jadi nanti yang akan kita ganti hanya asnya aja dan tusuknya, skewernya ya. Yang lain itu tidak perlu kita ganti supaya lebih biaya juga lebih murah. Memang hanya itu aja yang diperlukan. Oke. Kita ganti ini.
memang beda ya antara konstruksi yang menggunakan mur dan menggunakan ini. Kayaknya lebih bagus buatannya ya yang menggunakan quick release itu. Ini langsung saya buka aja. Oke. Nah, oke teman-teman, nanti satu-satu ya. Ini saya bongkar dulu untuk yang depan, nanti saya bongkar untuk yang belakang ya. Oke, kita mulai lakukan pembongkaran aja. Nah, di sini teman-teman, lakukan pembongkaran di sini aja langsung. Ini peralatannya. Oke, ini kita bongkar aja ya. Nanti semua bautnya menghilang ya. Kita gunakan. Nah, ini satu perangkat ini nanti kita itu ya, kita ganti ke sini ya. Nah, ini kita gunakan aja kunci Inggris ya. Dengan kunci yang 15 ini. Kita tahan aja di sini. Oke, ini kita bongkar aja kontramurnya supaya ini terlepas. Oke. Nah, ini terlepas teman-teman ya. Nah, jadi kita tetap mempertahankan ininya teman-teman nih. Bukan ininya supaya panjangnya itu tetap ini seperti ini. Kita bongkar aja. Ini masih kita gunakan ininya aja. Jadi perangkat konusnya dan kontamurnya itu jangan kita ganti. Nanti kalau kita ganti ukurannya akan berubah seperti itu. Nah, ini kita copot aja ya. Oke. Hati-hati ini pelurunya akan berantakan ya. Kita hati-hatikan. Nah, seperti itu. Nah, ini. Oke, teman-teman ya. Ini saya usahakan nih masih bagus nih ya. Nanti kita lumasi aja dengan grease-nya. Oke, ini saya taruh ya, teman-teman. Nah, untuk membuka yang satu lagi ini ya. Ini kita gunakan ragum teman-teman ya. Ini ada kontramur agak susah di sininya. Nah, kita gunakan ragum atau kita gunakan kunci. Ini tadi ada dua kemungkinan ya. Kontramur ini kita selipkan, ini kunci nomor 13 teman-teman ini ke sini. Nah, 13 ya. Ini keras kayaknya. Nah, ini. Nah, ini kita buka kontramurnya seperti ini. Gunanya kunci pipi yang saya bikin tuh ini teman-teman nih. Kita buka aja. Oke. Ini lepas teman-teman ya. Terlepas. Nah, ini kita buka semuanya. Ini. Nah, ini asnya ini yang kita ganti ya. Dengan as dari quick release. Ganti. Untuk penutupnya ini tidak perlu ya. Perlu kita ganti. Nah, ini copot aja. Kemudian ini nah yang aslinya seperti ini ya. Yang ini konusnya tidak perlu kita ganti teman-teman ini. Ini kita bersihkan aja. Kayaknya kelihatannya masih baru, masih bagus ya. Ada kata memang ingin diganti, nanti ukurannya berubah. Ya kita gunakan yang milik ini, yang milik dari ini ya. Oke, ini kita bersihkan aja. Bersihkan aja di sini ya. Bersihkan. Ya, bersihkan. Gunakan kuas. Ya. Kuas saja. Oke, bersihkan. Udah, kita keringkan. Kita keringkan teman-teman ya. Keringkan. Ya. Oke, udah kering. Nah, ini yang baru teman-teman ya. Kita copot aja semuanya nih. Kita copot ini. Square kita copot. Nah, ini juga semuanya kita copot ini. Nanti memang total akan kita ganti dengan yang ini. Karena memang diameternya juga berbeda teman-teman tuh ya. Ini kita gunakan yang ini aja. Yang aslinya. Kita copot semuanya. Itu. Ya, copot ya. Oke. Nah, nanti kita akan pasangkan dengan yang ini. Jadi ini ya, kita gantiin yang lama ya. Ini masif ini. Ini berat teman-teman. Ini ringan teman-teman. Kalau kita gabungkan dengan tusuknya ini ya, dengan satu punyur gini ini lebih ringan ini teman-teman tuh. Lebih ringan nih. Ini berat teman-teman. Kalau gabungkan dengan mur-murnya seperti yang ini ya. Ini berat teman-teman ini. Oke. Kita gunakan ini nantinya ya. Seperti ini. Nah, jadi ini kita
udah keringkan. Nah, untuk ini masih bagus, lihatnya tuh teman-teman nih. Nih. Ya masih bagus ya. Oke, kita gunakan grease saja untuk melumasi ini. Ya. Kita gunakan grease. Yang ini udah hasil pencampuran teman-teman. Ini tidak boleh terlalu pekat karena akan menjadikan hambatan ya. Kayak sepeda itu tidak butuh grease yang terlalu pekat, beda dengan otomotif, otomotor ya. Ini harus lebih luncur. Dengan mencampur grease dengan oli, itu viskositasnya akan menurun. Sehingga ini akan lebih luncur teman-teman. Nah, seperti itu ya. Ini kita berikan grease secukupnya teman-teman ya. Cukupnya seperti itu. Kedua sisinya udah teman-teman ya. Dan grease seperti itu. Oke, jadi kita masukkan ya unit yang baru ya, ini ya, ke kondes yang lama ini. Seperti ini teman-teman. Ya. Misalkan kemudian langsung juga dengan kontranya teman-teman ya. Nanti ini kita posisikannya, ikat aja langsung teman-teman ya. Ini ada posisi yang ada geriginya ya. Geriginya jangan lupa nih. Ini di bagian luar nih geriginya ini ya. Bagian luar seperti ini. Jadi untuk menahan ini gerigi ini. Nah, seperti itu. Nah, oke. Nah, ini kita sisakan ya, teman-teman ya. Sisakan untuk celahnya. Oke. Ini udah selesai. Nanti kita ikat ya. Ikatnya nanti kita fleksibel aja. Supaya kita dapatkan sesuatu ini. Langsung kita masukkan teman-teman nih. Nah, sini. Oke. Nah, itu ya. Seperti itu. Oke. Kita langsung masukkan ya. Satunya lagi. Kondisi kita masukkan sini. Seperti itu. Nah, jadi dengan menggunakan kondisi yang lama, kita akan mendapatkan ukuran yang sama teman-teman ini. Ini bagian luar geriginya ya, jangan bagian dalam nih. Di luar seperti ini. Nah, seperti itu. Nanti kita akan atur kekencangannya. Nah, kekencangan ini sangat menentukan sekali dari keluncuran gotri ini sendiri. Seperti ini. Ini setelah kita putar, teman-teman ya. Ya, ini sekedarnya aja kita rasakan dengan telunjuk dan jari-jari. Nih ada. Nah, ini jarak antara keduanya ya, antara keduanya sisi kiri dan sisi kanan itu harus sama teman-teman ini. Ini harus sama ya. Nah, ini harus sama. Ini sebagai penahan nantinya ya. Oke, ini kayaknya udah cukup sama ya. Kita kendorkan aja ini. Kita cari posisi yang sama ini. Oke. Nah, satu sisi ini kita kencangkan dulu teman-teman ini. Dengan kunci tadi ya, kunci 13 ya. 13 ini. Nah, seperti itu. Nah, kita kencangkan dengan kunci Inggris. Satu-satu teman-teman ya. Nah, ini. Jadi kontranya ini kontra keraskan. Dah, oke. Nah, satu lagi ini sebagai kunci teman-teman ini. Kita harus rasakan ya. Putaran ini jangan sampai menahan dan juga jangan sampai terlalu keras ya ini. Jadi ada kesat-kesat sedikit ya, tapi jangan sampai menahan ini. Nah, ini udah lumayan teman-teman ya. Nah, ini udah terasa ini luncur teman-teman ya. Tapi jangan juga longgar, jadi agak kesat-kesat sedikit. Ini udah cukup. Ini saya kencangkan aja. Nah, ini kita kencangkan dengan kunci Inggris. Nah, ini. Nah, kita coba lihat hasilnya. Nah, ini longgar teman-teman. Ini agak kelonggaran ya. Ini harus kita kencangkan arah satu putaran ini. Karena ini memang agak harus dirasakan teman-teman ya. Ini kita kencangkan putar kanan aja sedikit. Nah, oke. Nah, ini. Nah, ini. Nah. Oke, teman-teman, ini agak seret tapi longgar gitu ya. Ini memang harus dirasa-rasakan dengan tangan. Ini kita kencangkan lagi. Ini. Kencang ya. Oke teman-teman, ini udah bagus ya teman-teman ya. Ini udah bagus. Tuh.
Ini udah muter bagus ya, seperti ini. Oke, ini sudah berhasil. Ini nanti kita pasangkan aja tusuknya, skewernya untuk quick release seperti ini. Oke. Nah, ini saya pasangkan yang kanannya. Jangan terbalik ya, buat ini, seperti ini. Nanti ini untuk siap untuk dipasang. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, ini untuk yang pertama udah selesai ya, ban depan. Kita beralih ke ban belakang. Oke, untuk membuka as ya, as yang muri ini kita untuk memudahkan nanti pembukaannya kita harus membuka sprocket teman-teman. Itu dengan menggunakan khusus kunci ya, kunci semacam spline ya, jangkar ini. Kita masukkan ke sini dan kita gunakan ini karena ininya sprocketnya merupakan sprocket ulir teman-teman ya. Kita kan kunci Inggris yang lebih besar ini. Ini putar kiri teman-teman seperti ini. Nah, oke. Terbuka teman-teman ya. Kita buka aja ininya. Oke. Kita buka ini. Ya. Ini ulir teman-teman ya. Ini posisi ulir sehingga kita memudahkan nanti membuka ini semuanya. Oke. Ini lepas teman-teman ya. Nah, ini teman-teman ya. Posisi ini jangan dirubah teman-teman ini. Posisi ini sehingga kita akan dapatkan itu yang sama ya. Kita hanya membuka ini aja, membuka kontranya ya, supaya nanti ininya tetap posisinya ya. Kita susun seperti ini tetap ya. Kita ingat-ingat aja seperti ini. Ini kita buka aja ini ya. Kita buka kontranya seperti ini. Oke. Ya. Buka ya. Oke. Ini kita buka semuanya. Begitu juga yang ini. Oke, ini kita buka teman-teman ya. Kita buka kontranya yang kedua sehingga kita memudahkan melepasnya. Ini memang agak keras. Udah, buka ya. Buka. Nah, ini kita buka semuanya. Nah, susunan ini teman-teman ya. Ini jangan sampai berubah supaya kita mendapatkan nanti suatu susunan yang sama ya, yang tidak ada perubahan. Ya, perubahan di susunannya sehingga nanti ininya jaraknya akan sama seperti itu. Nah, ini kita kendorkan semuanya teman-teman ya, kita lepas semuanya sehingga memang posisinya ini posisi yang sama dengan posisi awal, tidak berubah seperti itu. Ini kita buka semuanya. Memang ulirnya panjang teman-teman seperti ini. Ya, kita buka. Ini ukuran gotringnya juga ini lebih besar itu supaya tahan ya terhadap gesekan dan tekanan. Nah, ini udah terbuka ya. Ini kita, nah posisi ini teman-teman ya. Ini juga kita buka sama ya. Buka sama ini kita buka. Oke, prosesnya sama ya. Ini kita akan lepas seperti ini ya. Kita lepas dan ya gunakan kunci 15 pipih teman-teman. Kalau nggak akan bisa. Nah seperti itu ya. Nah ini juga kita lepas semuanya ya. Nah ini kita juga ganti teman-teman ya. Yang ini yang berat ini ya. Ini kita ganti nih. Tapi kita gunakan ini yang sama. Ini yang sama susunannya juga. Susunannya jadi tidak berubah ya. Ini susunan yang awal ya. Seperti ini. Ini tidak boleh berubah ya. Ini satu kelompok ya. Nah ini juga nanti akan ini kelompok yang sisi kanan. Ini sisi kiri ya. Ini jangan dirubah-rubah posisi ini supaya nanti sama susunannya ini. Nah, ini kita lepas aja semuanya ya. Oke, ini sudah saya lepas semuanya ya. Jadi posisi ini ada kelompok kiri dan kelompok kanan ya. Ini asnya ya. Asnya nanti dengan skewernya kita ganti. Sedangkan kelompok mur dan baut pengikatnya, konos dan mur pengikatnya ini, mur kontranya ini tetap teman-teman. Ini kelompok kanan ya. Ini kelompok kiri. Ini jangan dicampur ya. Keduanya, nah ini nanti kayak kita ganti ya, kita ganti dengan yang ini, oke? Seperti itu. Ini ya saya lepas ya, ini saya buka semuanya, oke? Saya lepas semuanya. Nah ini saya lepas teman-teman ya. Ini semuanya kita ganti, ini kita lepas semuanya. Oke, ini udah saya lepas ya. Untuk yang menggunakan skewer ini ya, ini udah lepas ininya ya. Ininya yang batang yang lama ya. Ini saya singkirkan, ini yang lama ya, singkirkan. Oke. Ini juga yang lama ya, saya singkirkan ya. Ya kita gunakan Ini yang baru teman-teman ya. Yang baru saya singkirkan ya. Ini harus kita gunakan pasangannya itu pasangan dari ini bagian kiri ya.
yang lama ini. Bagian kiri konus dan mur pengikat yang lama. Ini bagian kanan konus dan mur pengikat yang lama yang berpasangan dengan ahas ya dan square yang baru seperti itu. Oke ya. Oke, ini kita lakukan proses cuci dulu ya barang-barangnya. Oke, saya lakukan proses pembersihan lah ya, pembersihan dari gotri dan konus berikut dari kontramurnya supaya lebih bersih ya. Kita menggunakan kuas. Ya, kuas ya. Ini. Nanti kita keringkan teman-teman ya. Kita keringkan. Ini saya keringkan dengan tisu ya. Tisu sehingga ini tidak ada gemuk yang kotor ya, gemuk yang kotor. Kita bersihkan dengan tisu. Oke. Ini langsung kita pasang ya. Kita pasang di mangkok ya, di mangkok yang lama seperti ini. Oke, kita berikan grease ya. Grease jangan lupa. Oke. Berikan grease. Ini prakteknya udah pernah di video lama teman-teman ya, mengenai perawatan gotri pada fab dan freehub ya, seperti itu ya. Ini sekitarnya aja dua-duanya teman-teman ini. Oke, itu ya. Ukurannya memang lebih besar ya untuk yang belakang. Ada juga yang sama teman-teman, tergantung dari sepedanya ya, sepedanya dan hub yang digunakan ini seperti ini. Oke, nanti kita masukkan satu persatu ya, menggunakan obeng aja, obeng yang ada sisi magnetnya seperti itu ya. Kita bersihkan seperti itu aja. Ini ada obeng yang memiliki magnet teman-teman ya. Kita pasang aja satu-satu teman-teman. Ini ya, kita dengan ini juga bisa ya. Oke, kita pasang satu-satu. Ini semuanya teman-teman ya, pasang. Ini udah saya masukkan ya semuanya ke dalam mangkoknya ya. Ini kita berikan grease secukupnya aja. Kemudian yang satunya lagi, ini juga udah semuanya. Ini sisi yang ada sprocket itu teman-teman. Oke. Ini kita taruh dulu aja. Nah, kemudian untuk ini sisi ya. Ini ada sisi yang ini. Yang sisi yang khusus sprocket ya. Kita masukkan konusnya seperti ini. Ini memang pasangan ini teman-teman nih, pasangannya. Ya, kita masukkan. Ya. Nah, ini berpasangan dengan ini ada mur ini, kemudian ya. Ini semacam ada silindris ya. Silindrisnya dulu ya, masukin ini, terus baru kontramurnya seperti ini. Nah, ya. Nanti kita seperti itu. Kemudian di sini ada penguncinya nih. Sisi yang bergerigi ini di bagian luar teman-teman ini. Nah, seperti itu. Oke, ya. Nah, ini kita kira-kira sehingga posisi ini agak merapat ya ke sini. Nah, ini kira-kira masih ada celah ini. Nah, kira-kira segitu kali ya. Oke. Ya, ini misalnya kita harus coba-coba dulu ya, supaya kita tahu ukuran sebenarnya itu berapa ya nanti ininya. Ini kita coba-coba dulu, kita masukkan teman-teman ini sebagai eksperimen ke sini ya, supaya kita mendapatkan suatu ukuran yang tepat nantinya. Nih, nah ini kita coba-coba dulu aja ke sini ya. Nah, itu ya. Oke. Masukkan ke sini. Jadi jangan kita kunci dulu. Ini kita masukkan sisi bersebelahan dari sprocket ya. Ini. Nah, oke. Nah, oke. Kita pasangkan silindrisnya. Kita masukkan murnya seperti ini. Oke. Nah, situ. Nah, ini ada perbedaan ya, panjangnya itu. Nah, kita akan ini teman-teman ya. Ini tidak seimbang teman-teman ya. Ini harus seimbang nih panjangnya ini. Nah, kita atur demikian rupa di sininya, kita kendorkan supaya ini ada perimbangan kiri dan kanan panjang itu sama seperti itu.
Nah, ya, ini kita kencangkan sisi ini, ya, supaya ada kesamaan kiri dan kanan. Ya, nanti setelah ada keseimbangan kiri dan kanan sama, ini baru kita kencangkan. Nah, oke, masih kurang, kiri kanan kurang sama, oke, kencangkan lagi. Nah, supaya ada keseimbangan di sini, kiri kanan sama. Oke, ini memang agak perlu kesabaran dan ketelitian ya, teman ya. Ini udah agak sama ya, sama tuh ya. Jadi kiri kanan agak kurang kanan sedikit ya. Ini kurang kanan sedikit. Oke, nah itu, dah oke. Nah sama teman-teman ya. Ini kalau udah sama begini ya, ini kita bisa lakukan pengencangan. Terserah yang mana. Itu kita kencangkan sisi sini dulu ya. Ini dulu dengan kunci pipih ya, kunci pipih 15 ini kita ikutkan kontranya seperti ini sini. Nah, satu sisi ya. Oke. Kita kencangkan. Nah, kemudian kita sisi kanan kita atur. Nah, ini kuncinya pengencangan di sini teman-teman nih, di sini. Ya menentukan sekali supaya ini bisa berjalan dengan luncur ini. Oke. Kita tahan dengan kunci pipi, kita kencangkan ininya ya, kontramurnya ini. Ya, udah. Ini kelihatan seret teman-teman ini, ya. Kontorkan lagi sedikit. Oke, ini masih seret. Nah inilah kita mesti mempunyai keahlian untuk memperkirakan ini pengencangannya ini tepat. Dengan merasakan putaran ini tidak menahan dan juga tidak longgar. Nah ini agak cukup teman-teman ya. Nah ini agak mendingan, tidak begitu menahan. Nah sedikit lagi teman-teman ini memang perlu kesabaran dan keahlian untuk memperkirakan ini jangan sampai kendur ini. Ya, oke. Nah, oke, bagus teman-teman ya. Nah ini terus kita kencangkan ini, kencangkan dengan kontramurnya. Nah, bagus teman-teman ya. Nah, ini juga kita kencangkan ininya. Sininya satu lagi. Oke, pakai kunci Inggris aja di sini. Dua kunci Inggris double. Oke. Oke. Udah, teman-teman ya. Luncur teman-teman ya. Oke, luncur. Ini sisi kiri kanan jaraknya sama ya, sama. Oke, langsung kita pasang. Kita pasang sprocketnya, kembali pasang. Oke, ini ulir ya, langsung aja kita putar kanan ini, ulir searah, kanan searah, putar searah. Oke, nah nanti dia akan kencang sendiri. Nah square-nya itu di sisi kanan teman-teman ininya, pengukitnya. Nah ini, nih, sorry, sisi kiri ya. Tutupnya itu sisi kanan ini. Nah ini, seperti ini. Oke, dah. Nah kita tutup seperti itu. Dah. Oke. Dah selesai teman-teman ya. Oke, nanti kita pasang ke sepedanya. Oke, kita lakukan pemasangan ya. Ini udah luncur. Bagus ya. Oke. Kita pasang aja. Nah, ini udah posisi yang tepat ya. Kita kencangkan aja. Beda sekali ya dengan quick release ya. Ini akan mudah sekali nanti kita melepasnya. Dikit lagi. Oke. Dah teman-teman, selesai ya. Oke, diganti. Kemudian yang roda yang belakang ini kita pasang tepat di belakang sini. Oke. Ini posisi tepat sini ya.
Ya, oke. Ini posisinya harus ditekan teman-teman ya. Oke, kita pasangkan tusuknya. Tusuk istilahnya tusuk sate. Skewer itu aslinya tusuk sate. Jadi kita pasangkan ini bagian luar sini. Nah, oke. Pasangkan di bagian dalamnya. Ini semuanya memang kita pakaikan pengungkit ya, supaya jadi mudah, semua jadi mudah ya. Oke, kita ulirkan aja seperti ini ya. Yes. Stop. Ini kemudian kita proses pengencangan teman-teman ya, pengencangan ke sisi sini kan ada pengaitnya. Oke, udah. Oke, makasih teman-teman. Oke teman-teman, ini udah kita selesai ya. Kita balik aja sepedanya, jangan lupa. Oke, kita balik. Ini kemudian kita pasangkan. Tadi ini ada remnya, pasangkan posisi asal. Oke, yang depan kita pasangkan juga posisi remnya. Nih, oke, udah selesai. Oke, ini kita tes proses pemindahan giginya ya. Ini perlu kita tes ya, sehingga kita tahu gimana hasilnya ini. Ini posisinya tepat tidak setelah diganti dengan quick release seperti ini. Pemindahannya apakah ada perubahan ya atau tidak seperti ini. Jadi kita tes proses pemindahan giginya seperti apa. Aduh. Oke. Oke, teman-teman, saya berhasil ya, udah mengganti ini jadi quick release ya. Ini juga quick release ini. Oke, pengoperan giginya juga telah normal. Oke, saya cukup panjang, saya juga keringetan. Oke teman-teman, ini suatu proses penggantian yang sederhana yang bisa teman-teman lakukan dengan biaya murah yang 70.000, 80.000 ya, satu perangkat as dan tusuknya, dan dengan catatan jangan lupa andai kata gotrinya masih utuh, kones ya, dan kontrarambut itu jangan diganti teman-teman dengan yang baru. Jadi pakailah kones dan kontrarambut yang lama berikut dengan sirintis pengganjalnya yang lama, sehingga kita mendapatkan suatu jarak yang sama antara hub depan dan hub yang belakang, sehingga kita mudah untuk memasangkan kembali di fork dan di chainstay frame itu sendiri. Dan is baik, terima kasih sekali atas perhatian teman-teman semua. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.